Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah mushola Darul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan masuk pada malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Dan pada malam ke-17 ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat Fardu Isya dan sholat sunnah tarawih dengan berjamaah. Semoga dengan harapan sholat kita, amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sebelumnya kita melanjutkan dengan sholat witir, marilah kita jadi tambahan ganjaran pahala yang berjam sebanyak-banyaknya. Bersama-sama kita dengarkan mauizah hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Firman Haji Firmansyah SPDI. Tandanya tempat tersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sama-sama kita hormati wa musholah kita Ustaz Ahmad Mukhtar Musamlik. Mata'an Allah bituli hayati. Artinya mata'an Allah bituli hayati itu artinya semoga Allah memberikan kita kesenangan dengan panjangnya umurnya beliau. Mudah-mudahan umur beliau panjang, sehat walafiat, sehingga beliau bisa terus memimpin mushola Darul Muttaqin ini. Amin. Juga tak lupa guru kita juga Ustaz Salim Ali, Ustaz Muhammad Yusuf. Tak lupa Bapak RW kita Bapak Iswanto. Kita berdoa semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan hidupnya, amin ya robbal alamin. Juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah mushola Darul Muttaqin, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, murah rezeki, istiqomah terus ya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang nanti. Amin ya robbal alamin. Kalau biasanya kalau udah di sini udah pertengahan bulan Ramadan ya, nggak di mana-mana masjid mushola sudah mulai maju softnya ya, udah banyak berkurang dan banyak aktivitasnya keluar di luar masjid dan mushola. Tapi alhamdulillah yang namanya mushola Darul Muttaqin ini dari dulu ya, walaupun udah pertengahan masih satu mushola jamaahnya. Amin. Oleh tempat lainnya saya udah semalam itu udah tinggal satu saf gitu. Tempat lain lagi tinggal dua saf kan gitu. Di sini apa musholanya kekecilan kali ya? Ya? Apa orangnya kebanyakan kali? Nah, orangnya di sini istiqomah. Amin ya robbal alamin. Kalau yang namanya kebaikan, yang namanya amal soleh, kenapa gitu nggak begitu banyak? Tapi kalau yang namanya maksiat, dosa banyak, bahkan nggak pakai diundang pun datang. Bahkan kalau pakai harus keluar duit pun oke. Kalau kita sholat, kita ibadah kan gratis gitu ya, nggak bayar tiket di depan mushola. Gak usah heran, emang begitu sudah menjadi rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Sahih Ahadisil Qudsiyah, hadis qudsi yang sahih, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah,
Imam Nasai dan imam yang lainnya. Ketika itu Rasulullah menceritakan tatkala Allah menciptakan surga. Kalau surga buat siapa surga? Buat kita ya, hamba-hamba Allah yang beriman, yang beramal saleh, itu buat kita. Allah ciptakan surga, Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, aku ciptakan surga untuk hamba-hambaku yang beriman. Lihat keadaan surga. Malaikat Jibril tengok surga. Surga, yang namanya surga enak gak? Nikmat gak? Nikmat, indah, ya kan? Nikmat, indah, kagak ada yang kagak enak. Orang yang paling miskin masuk surga aja enak ya. Dikisahkan ada orang yang terakhir masuk surga. Yang terakhir nih, artinya pas udah dia masuk, itu pintu surga udah ditutup, kagak ada yang masuk lagi. Ini bukan model-model kita nih, bukan ya. Yang begini modelnya yang paling akhir. Dia bingung, surga udah penuh. Kata Allah Ta'ala, hai kamu masuk. Ya Rabb, surganya udah penuh. Enggak, masuk aja. Kata Allah Ta'ala, ini buat kamu ya. Ini buat kamu kerajaan seluas selebar 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan buat yang paling miskin. Enak, nikmat, surga tuh. Dilihat oleh malaikat Jibril. Kemudian dilihat malaikat Jibril datang kepada Allah, lapor sama Allah Ta'ala. Ay Rabbi la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Tuhan, gak ada yang pernah lihat surga kecuali dia pasti mau masuk surga. Lalu Allah Ta'ala kata, fahaffaha bil makarih. Allah kelilingi surga ini dengan hal-hal yang kagak enak. Puasa, kira-kira puasa enak apa enggak? Enak, enggak lah ya. Pusing juga kan ya, apalagi yang kerja bangunan ya, godaannya banyak ya kan? Banyak kan batangnya daripada puasanya, orang kayak gitu ya kan. Puasa kagak enak. Yang namanya ibadah kagak enak. Kalau enak rame musola ya kan? Kagak enak. Kemudian malaikat Jibril disuruh lihat lagi oleh Allah Ta'ala. Hai Jibril, lihat lagi sekarang. Setelah melihat surga dikelilingi dengan yang tidak enak-enak, kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Allah. Hai Rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Wahai Tuhan, demi kemuliaan-Mu saya takut gak ada yang masuk surga, karena surga dikelilingi sama yang kalian. Kayaknya gak heran ya, kalau yang namanya ibadah bukannya tambah ramai, tambah sepi gitu. Kemudian Allah ciptakan lagi apa? Bandingannya surga, neraka. Diciptakan neraka oleh Allah Ta'ala. Setelah selesai, malaikat Jibril dipanggil. Hai Jibril, coba lihat, tengok neraka itu gimana keadaannya. Oh neraka, Masya Allah panas, agak enak. Siksa yang paling ringan itu Allah Ta'ala kasih orang yang paling ringan masuk neraka itu disuruh pakai sendal dari api neraka. Karena dia pakai sendal dari api neraka, itu api membakar tubuhnya sehingga otaknya mendidih sampai ke ubun-ubun. Itu yang paling ringan. Sekarang kita mau yang paling ringan masuk surga apa yang paling ringan masuk neraka? Ya, kalau kita bilang yang paling ringan juga gak apa-apa dah gitu ya, yang surga gitu. Dilihat kata Allah Ta'ala, Jibril lihat tuh neraka. Jibril lihat neraka. Kemudian Jibril lapor pada Allah. Ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Wahai Tuhan, demi kemuliaan-Mu orang kagak ada yang mau masuk neraka. Sini saya tanya, ada yang mau masuk neraka? Enggak, ibu-ibu bagus tuh ya, suaranya gede. Enggak, bener Bu. Mudah-mudahan ibu nggak ada yang masuk neraka. Amin ya Rabbal Alamin.
Fahafaha bisyahawat. Lalu Allah Ta'ala kelilingi neraka itu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang enak-enak. Kalau kata yang Bang Haji Roma Irama tuh, lagunya udah berapa kan ya? Gak usah saya nyanyiin ya. Kenapa yang asik-asik, kenapa yang enak-enak, itu yang dilarang, itu neraka tuh. Dikelilingi dengan yang enak-enak, neraka yang enak. Sehingga kalau keluar duit juga orang mau masuk neraka. Kan gitu ya. Kemudian Jibril suruh lihat lagi. Hai Jibril, lihat lagi soal neraka. Udah saya kelilingi dengan yang enak-enak. Kemudian lihat maka Jibril datang lagi sama Allah. Ay Rabbi wa izzatika laqad khasyitu la yabqa biha ahadun fayadkhulah illa dakhala. Wahai Tuhan, demi kemuliaan-Mu tidak ada yang bakal tersisa seorang pun kecuali bakal masuk neraka. Malaikat Jibril sampai nyangka begitu, dikira kita dan semua bakal masuk neraka. Ini kan nggak gitu ya. Ini makanya ini ada dasarnya. Makanya hufatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak-enak. Hufatil nar bisyahwat. Dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat dan hawa nafsu. Masyaallah muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kita beramal ibadah, kita sholat, kita beramal saleh, kita takwa kepada Allah. Yang Allah perintahkan kita lakukan, yang Allah larang kita jauhi. Semuanya itu akan berbuah pahala. Semuanya itu akan berbuah ganjaran dan balasan. Tapi balasan Allah nggak mungkin dikasih sekarang di alam dunia. Tidak mungkin, kagak bakalan. Kenapa? Apa alasannya? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah seorang imam besar dalam tasawuf. Ini punya kitab namanya Al-Hikam. Orang-orang NU, Kiai NU ini banyak yang hafal kitab Al-Hikam. Di situ dikatakan oleh beliau, innama ja'alad darul akhirata mahallan bi jazaa'i ibadihil mu'minin bi anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li annahu ajalla aqdaru. Sesungguhnya Allah hanya memberikan ganjaran, pahala semua yang kita lakukan di dunia. Di akhirat karena dunia gak muat, tidak mungkin muat menerima apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman itu. Karena begitu besar ganjarannya, kagak bakalan bisa. Contohnya apa? Kata Rasulullah, man shalla ala janazatin falahu qiratun. Siapa yang sholat jenazah, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat emas, ya, 1 qirat emas. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Siapa yang sholat jenazah kemudian dia mengantar sampai kuburan, dikuburin, maka dia mendapat pahala 2 qirat. Itu khusus buat laki-laki, kalau perempuan kagak boleh. Para sahabat tanya, wa mal qiratani ya Rasulullah, 2 qirat itu umpamanya kayak apa? Kata Nabi, mislul jabalainil azimaini. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Kita dikasih emas 1 gunung, bukan gunung Pongkor ya. Emasnya nggak semuanya, bukan, apalagi yang di Papua tuh juga bukan, itu masih kurang. Ini emas semua gunungnya berupa emas, langsung dikasih di dunia. Kira-kira muat kagak? Kagak bisa, kagak muat. Orang sholat subuh, sunnah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kan? Dikasih langsung sama Pak Warja, satu RW juga kagak muat, ya kan gitu kan? Kagak muat, kagak bisa. Makanya kata Imam Ka'ab
Ka'bul Ahbar mengatakan, lau anna, seandainya sawaba majlisal ulama, pahala majlisnya para ulama, badalin nas, itu ditampakkan ke orang-orang, lakatalu, niscaya mereka akan saling sikut-sikutan, berebutan, hatta yatruka kullu zi imaratin imaratahu, sehingga orang-orang yang punya kesibukan di pemerintahan dia akan meninggalkan kesibukan pemerintahannya. Wa yatruka kullu suqin suqahu, dan orang-orang yang sedang dagang di pasar akan meninggalkan perdagangan di pasarnya. Seandainya dikasih lihat tuh, wah Ida kagak jualan sayur, kan? Bisa toma kagak jualan sayur beliau, mendingan ngaji kan gitu. Sayangnya karena ditambahkan kan, nggak dikasih lihat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah SWT. Orang-orang yang sudah mendahului kita di sini ya, di Kodri Kamal yang saya kenal ya, Haji Nursen, Haji Amsyad gak kenal kan, istilahnya gitu. Oleh orang-orang dulu pernah saya lihat, mereka sudah mendapatkan apa yang pernah mereka kerjakan di alam dunia. Ya, apa yang mereka lakukan, ibadah mereka dikasih lihat sudah oleh Allah SWT. Kalau kita belum, karena itu kita istiqomah. Mudah-mudahan kita pertahankan iman kita sampai mati. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ya kita bisa ngaji lagi di musola kita ini ya. Ngaji sama saya, nemenin saya ngaji, pahalanya sangat besar. Kan tadi dibilang kalau ditampakkan orang saling berebutan. Mudah-mudahan saya ngajarnya ikhlas ya. Karena yang tahu keikhlasan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bilang ikhlas, tapi kalau Allah tahu kita hatinya enggak ikhlas kan kagak ikhlas kan gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, nanti kita bisa ngaji lagi ya. Mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini kita sehat, keluarga kita sehat, orang tua kita yang masih hidup sehat walafiat, juga Ustaz Salim Ali mudah-mudahan diberikan kesehatan juga ya. Beliau insyaallah nanti mau diberikan pengobatan matanya, mudah-mudahan diberikan keberhasilan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.